Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku. Hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku. Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku.
tersedia bagiku, selamanya ku cinta. Amin. Sekali lagi angkat pujian ini dengan segenap hatimu, katakan, telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Benar Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Katakan, hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Yesus tempatku berharap, berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah sebab tangan, amin, tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Lebih lagi katakan dari awal, lebih lagi jemaat Tuhan, katakan sama-sama. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Amin, amin. Yang ada padamu semuanya milik-Mu Yesus. Persembahkan seluruh di mezbah-Mu. Hanya Yesus tempatku, amin, amin, berjalan. Ku takkan goyah sebab tangan kasih tersedia bagi jemaat Rupe. Selamanya Kau kecil. Lebih lagi katakan, hanya Kau Yesus yang menjadi tempat jawaban. Hanya Engkau Yesus. Ya, kami berharap kepada Yesus, berjalan bersama-Mu. Ku takkan, sebab Yesus kasih-Mu Tuhan tersedia bagiku. Jemaat Tuhan saja yang angkat pujian ini. Lebih lagi, telah buktikan. Benar Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur yang ada. Ya, milik Yesus Bapak Ibu. Sekali lagi dari awal dengan kuat katakan, Kau telah terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur. Ya, milik-Mu Tuhan. Lebih kuat. Amin, amin. Yes Lord. Ucapkan amin. Bersedia bagiku
tanganmu Bapak Ibu. Hormati Yesus lebih kuat lagi, katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan, yes Lord, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau lebih lagi katakan hanya Kau Yesus menjadi tempat jawaban. Hanya Yesus. Amin, amin. Berjalan, yes Lord, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Lebih lagi, lebih kuat katakan hanya Kau. Oh ralabashikarala. Ya Tuhan. Yes Lord Jesus. Ya, kami takkan goyah. Tersedia selamanya. Lebih kuat Bapak Ibu, hanya Kau Yesus. Inilah ungkapan hati jemaat-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus tempat kami berharap. Hanya Yesus. Memang berjalan bersama Yesus. Lebih lagi jemaat Tuhan, katakan hanya Engkau Yesus. Shikarala bayarala. Oh ralabashe. Yesus, ya kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Yes. Tersedia bagiku selamanya. Kau berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Katakan hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Yesus. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Sekali lagi, lebih baik dari ini. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus. Berjalan, ku takkan, sebab tangan kasih-Mu tersedia selamanya. Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta Yesus. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi, selamanya Kau ku cinta. Lebih meriah buat Yesus, lebih dahsyat buat Yesus. Sekarang lama ya lama. Oh
cinta Yesus sampai selama-lamanya. Kami cinta Yesus, kami sayang Yesus. Haleluya. Shikara lama ya lama she. Oh lama she. Kami sembah Yesus. Shikara lama ya lama she. Oh lama she lama. Yesusku, Yesusku hebat. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, la 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 la, masyarakat la. Yesus, Yesus jawaban hidup kami. Yesus pengharapan kami. Yesus pertolongan kami. Shikara la ya. Oh, la la mash. Ya la la mash. Shikara la ya. Oh, la la mash, shikara la. Yesus. Oh, ralabashkaralaba. Jesus, Jesus. Shiralalabashkaralaba. Oh, ralabasharalaba. Kami percaya, sungguh kami percaya. Hanya Kau tempat jawaban hidup kami, Tuhan. Hanya Kau tempat kami berharap. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Hanya nama Yesus. Terus menyembah Tuhan. Yuk jemaat Tuhan, bangkitkan iman percayamu. Sembah Yesus. Lebih kuat lagi menyembah Yesus. Jangan pusingi kanan kirimu, depan belakangmu. Sebab Yesus hadir malam hari ini. Dia akan menolong hidup kita. Dia akan memberkati hidup kita. Lebih kuat, lebih dahsyat sembah Yesus. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Oh, sujud menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah-Mu. Jesus, Jesus. Terus dalam hadirat Yesus, berkata-kata dalam bahasa roh. Lebih kuat lagi berkata-kata dalam bahasa roh. Shikara la bayara lama. Ora la masyara la bayara lama. Ora la mashikara la bayara lama. Ora la mashe. Ora la masyara la bayara la mashikara. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Shikara la bayara la mashera la bashada la bayara. Ora la mashada la basera la bashera. Yara la bashikara la mashera la mashera la basera.
Tuhan. Yes, Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, mujizat akan terjadi. Engkau pasti menolong hidup kami. Tidak ada yang sukar bagi-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Hanya kami percaya bahwa Yesus sanggup menolong hidup kami. Ketika kami menyembah, akan terjadi mujizat, akan terjadi lawatan Tuhan. Terima jemaat, terima saat ini, terima kuasa Tuhan, terima mujizat Yesus. Terima dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Perkatakan dengan iman di dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Ucapkan doamu, pergumulan hidupmu terjadi Bapak Ibu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Shikara bayara. Ora la masyada la bayara. Yesus. Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shikara la bayara la mash. Sembah Yesus. Lebih lagi Tuhan, kami mau sembah Yesus. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi, pasti terjadi. Yesus Tuhan, Yesus Raja kami. Panggil nama Yesus Bapak Ibu. Yesus, serukan Yesus, 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 Jesus, Jesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku, mengiring
lepaskan semua yang ada dalam hidup kami, Tuhan. Kami ingin lebih mengenal Engkau, Yesus. Hidupku mengiring Yesus. Kami yakin kami mampu, Tuhan. Biarlah pujian ini keluar dari dasar hati kami, Tuhan. Kami melepaskan setiap apa yang ada dalam kehidupan kami, karena kami ingin mengenal Engkau, Yesus. Kami ingin mengenal pribadi-Mu, Yesus. Mengiringku, Yesus. Amin. Kami yakin kami mampu, Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus.
Bapak Ibu, kami rasakan. Ya, amin. Ya, benar Tuhan. Lebih lagi jemaat Tuhan saja. Ku yakin Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu terjadi bagi jemaat Rupe. Ku yakin Kau nyata. Yes. Kemenangan. Mari jemaat saja, jemaat bangkit berdiri. Dengan kuat katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Yesus, Kau nyata di sini. Yes, terjadi kemenangan. Lebih lagi jemaat Tuhan, lebih kuat. Kau hadir di Rupe Yesus. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Amin. Kemenangan terjadi di. Katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory. Glory, glory. Glory, glory. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan saja katakan glory, haleluya. Lambaikan tanganmu buat Yesus. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Yesus. Glory, haleluya. Sekali lagi, lebih bersemangat, bersukacita jemaat Rupe. Lambaikan tanganmu dong buat Yesus. Yesus hadir saat ini Bapak Ibu. Glory, glory. Terima kasih Bapakku yang baik. Haleluya. Puji, tepuk tangan yang terbaik. Lebih kuat lagi katakan. Glory, glory. Kami sembah Kau Tuhan.
Puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau menikmati pujian penyembahan kami. Ketika pujian penyembahan kami dinaikkan, hati Tuhan disenangkan, iman kami dibangkitkan. Kami rindu Engkau bukan sekedar hadir di tempat ini, tapi nyatakan kehadiran-Mu, lawat kami, jamah kami Tuhan. Berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami di tempat ini. Hikmat ilahi, pewahyuan ilahi, turun atas hamba-Mu. Kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami, mengubah hidup kami, membangkitkan iman kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lumayan 10 orang. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Saudara? Luar biasa, kalau sama Yesus pasti hidup kita luar biasa, amin. Terima kasih Bapak dan juga Bu Foni buat kesempatan kepercayaan yang diberikan. Boleh tolong slide saya ditayangkan PowerPoint-nya. Kalau Bapak Ibu Saudara suka judul khotbah saya hari ini jangan lupa bahagia. Coba kasih tahu kanan kirinya bilang jangan lupa bahagia, bilang. Penting untuk hidup kita bahagia, saudaraku. Kenapa kita harus bahagia? Nanti saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kenapa hidup kita harus bahagia atau penting untuk bahagia. 3 Yohanes 1 ayat 2, surat ini ditujukan kepada Gaius. Gaius ini orang yang cinta Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dia sedang berjuang dalam pelayanannya. Dan surat ini juga ditunjukkan untuk saudara di tempat ini yang lagi berjuang. Saudara yang lagi berjuang dalam keuangan saudara, rumah tangga saudara, kesehatan saudara. Kitab ini atau firman ini datang untuk saudara hari ini. Atau saudara yang lagi bete, ada yang bete di sini? Butuh tati tayang? Firman ini datang untuk saudara. Atau yang lagi ada gegana di tempat ini. Tahu gegana? Gelisah, galau, merana, ya. Firman ini datang untuk saudara di tempat ini, ya. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik. Saudara baik-baik saja hari ini? Amin. Dan sehat-sehat saja. Saudara sehat-sehat saja? Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya berdoa rohani saudara sehat, fisik saudara sehat, jiwa saudara juga sehat. Amin. Saudaraku, rumah sakit sekarang penuh bukan cuman sakit fisik saudara. Tapi banyak rumah sakit penuh juga karena sakit jiwa. Makanya ada istilah orang sakit mental atau kena mental saudara. Coba lihat sebelahnya ada wajah-wajah yang hampir. Oh enggak ada saudara ya. Enggak ada. Kelihatan di sini wajahnya wajah-wajah penuh kebahagiaan. Kelihatan wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan di sini. Wajah-wajah malaikat semua. Amin. Oleh sebab itu penting kita bahagia dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk cari uang, ngurus anak, ngurus istri, ngurus suami, sehingga mereka lupa untuk bahagia. Saya berdoa saudara jangan lupa untuk bahagia. Nah, kenapa kita perlu bahagia? Kenapa kita penting bahagia? Coba klik next. Saya lihat wajah saudara minta ayat. Jadi saya kasih ayat ya. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Apa arti senantiasa Bapak Ibu? Terus menerus, konsisten. Alkitab bilang berbahagialah terus menerus, bersukacitalah konsisten, senantiasa. Saya mau tanya jawab dengan jujur ya. Untuk kita bahagia terus menerus itu mudah atau susah? Susah, memang gak gampang saudara. Gak gampang untuk bahagia terus menerus. Mungkin beberapa saudara di tempat ini berkata, gimana saya mau bahagia terus menerus Pak, makan aja susah. Gimana saya mau bahagia terus menerus punya suami kelakuan kayak begini. Ya, memang gak gampang untuk bahagia terus menerus. Gak mudah untuk sukacita konsisten. Makanya Alkitab gak berhenti di situ. Firman Tuhan gak berhenti di situ. Firman Tuhan bilang apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya yakin gini Bapak Ibu, kalau kebahagiaan kita, sukacita kita di dalam Tuhan, saya yakin
kebahagiaan kita bisa konsisten terus-menerus. Sukacita kita bisa terus-menerus konsisten. Kenapa? Karena sukacita kita, kebahagiaan di dalam Tuhan. Beda bahagia di dalam Tuhan sama bahagia di luar Tuhan. Kalau kebahagiaan di luar Tuhan ditentukan dengan kondisi, situasi, keadaan. Saya mau tanya ibu-ibu ya, tanggal muda suamimu habis gajian, langsung uangnya masuk sama ibu. Saya mau tanya, bahagia gak? Bahagia banget ya. Tanggal muda habis gajian. Nah di pertengahan bulan gajinya sisa setengah, masih bahagia? Masih, tapi setengah bahagianya karena gajinya sisa setengah. Kalau udah tanggal tua gajinya habis, saya mau tanya, masih bahagia? Yang benar. Ada suami bilang, Pak, kalau tanggal muda, waduh istriku berseri-seri wajahnya, Pak. Kalau tanggal muda istriku ceria, terus bersuka cita, terus itu kebahagiaan dunia, ditentukan keadaan situasi. Kalau keadaan semua baik, menyenangkan, punya menantu baik, mertua baik, anak suami baik, orang-orang di sekitar kita semuanya baik, bahagianya gampang gak? Gampang. Tapi ketika keadaan gak baik, situasi gak baik, perlakuan orang lain gak baik sama kita, masih bisa bahagia gak? Hah? Kalau kebahagiaan kita dalam Tuhan, orang baik gak baik sama kita, keadaan baik gak baik, saya yakin kita masih bisa tetap bahagia. Karena kebahagiaan kita, kebahagiaan di dalam Tuhan. Kebahagiaan kita nggak ditentukan dengan perlakuan orang lain terhadap kita. Kebahagiaan kita nggak ditentukan dengan situasi keadaan. Karena kebahagiaan kita, kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Dengar baik Bapak Ibu, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu. Yang setuju katakan amin. Bilang sama sebelah, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu. Jadi kebahagiaanmu nggak ditentukan dengan bagaimana perlakuan orang lain. Kebahagiaanmu gak ditentukan dengan bagaimana sikap orang lain terhadap engkau. Karena kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu. Dan ingat, kebahagiaanmu, kebahagiaan di dalam Tuhan. Kebahagiaan di dalam Tuhan bukan karena keadaan situasi. Kebahagiaan di dalam Tuhan bukan karena perlakuan orang lain. Nehemia 8 ayat 10. Kenapa kita perlu bahagia? Dan ingat, bahagianya harus di dalam Tuhan. Ini bahasa sehari-hari supaya kita mudah memahaminya. Sekarang pulanglah, makanlah dan minumlah dengan gembira. Jadi makan dan minum aja kita perlu bahagia. Kenapa Alkitab menulis makan dan minum kita perlu bahagia? Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah gak berantem suami istri? Pernah? Atau pernah gak lagi jengkel sama orang lain? Waktu saudara marah, jengkel, berantem suami istri, kan kehilangan sukacita, kehilangan bahagia. Saya mau tanya, ketika saudara lagi nggak sukacita, kehilangan bahagia, saudara makan, saya mau tanya, itu makanan enak gak? Nggak enak. Ibu habis berantem sama suami, tiba-tiba langsung makan, enak gak makanan? Nggak enak. Saudara pernah sakit? Kalau sakit kan kehilangan sukacita, bener gak? Saya mau tanya, waktu saudara sakit itu makanan enak gak? Enggak. Dengar baik, makanan sejenis semahal apapun itu makanan, kalau enggak disertai dengan kebahagiaan, makanan itu enggak akan enak. Tapi dengar, kalau hatimu penuh dengan kebahagiaan, walaupun cuma makan tempe tahu, telur dadar, ikan asin, sayur asem, kalau disertai kebahagiaan itu nikmat. Cuman 3 orang yang bilang amin. Jadi bukan masalah jenis makanannya, bukan masalah mahal makanannya, tapi adakah hati bahagia dalam hidupmu? Kalau ada hati yang bahagia dalam hidupmu, makan apa aja itu rasanya nikmat, saudara. Tapi kalau nggak ada sukacita, nggak ada kebahagiaan, makanan semahal apapun nggak akan nikmat. Saudara sakit, kehilangan sukacita, makan apa aja nggak enak. Suami istri berantem, kehilangan kebahagiaan, makan apa aja nggak enak. Makanya penting bahagia. Alkitab bilang makan dan minum aja kita perlu bahagia. Terus firman Tuhan bilang apa? Berilah sebagian dari makanan dan anggurmu kepada mereka yang berkekurangan. Hari ini hari yang khusus bagi Tuhan kita. Jadi jangan bersusah. Coba baca sama-sama. Kegembiraan yang diberikan Tuhan kepada kalian akan menguatkan kalian. Jadi kenapa kita harus bahagia? Kita yakin, kita percaya di balik kebahagiaan ada kekuatan Tuhan di situ. Amin.
Mungkin beberapa saudara bilang, Bapak bilang bahagia-bahagia, sampai sekarang cicilanku nggak lunas-lunas. Dengar, memang dengan kau bahagia cicilanmu nggak lunas-lunas. Memang nggak langsung lunas cicilanmu. Tapi yakinilah, dengan kau bahagia engkau kuat menghadapi cicilanmu. Amin. Memang dengan kau bahagia sakitmu nggak langsung sembuh. Memang saya tahu itu. Tapi yakini, percayalah, dengan kau bahagia engkau kuat menghadapi sakitmu. Memang dengan kau bahagia masalahmu nggak langsung selesai. Saya tahu itu. Tapi yakinilah, percayalah, dengan kau bahagia engkau kuat menghadapi segala masalahmu. Memang dengan kau bahagia, saya tahu suamimu nggak langsung berubah, anak-anakmu nggak langsung berubah, ekonomimu nggak langsung berubah, keadaanmu nggak langsung berubah. Tapi yakini, percaya, dengan kau bahagia kau sanggup menghadapi semua keadaan masalahmu. Itu pentingnya kebahagiaan dalam hidup kita. Karena di balik kebahagiaan ada kekuatan di situ. Pernah ketemu orang, kalau dilihat masalahnya nggak ada apa-apanya sama kita. Masalahnya lebih berat dari kita, lebih sulit dari kita. Kenapa masih bisa ketawa? Kenapa masih bisa sukacita? Kenapa masih bisa senyum? Kenapa masih bisa melayani Tuhan? Karena dia yakin, dia percaya, di balik sukacita, di balik kebahagiaan ada kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Saya senang kalau lihat Bu Foni ya, bahagia terus, kayak ketawa terus saudara. Makanya kelihatan awet muda saudara. Saya kaget udah punya cucu, tadi cerita Pak ya, udah ada cucu loh, saya kaget saudara. Amin. Itu pentingnya kebahagiaan. Kenapa? Di balik kebahagiaan ada kekuatan. Memang masalahmu gak langsung selesai, tapi yakinilah, percayalah, dengan kau bahagia kau akan kuat menghadapi masalahmu. Mau kuat menghadapi masalah? Beritahu sebelah, jangan lupa bahagia. Mungkin ibu-ibu hari-hari ini udah terlalu capek dengan beban hidup saudara. Sudah terlalu capek dengan masalah kehidupan saudara, sehingga engkau lupa untuk bahagia. Saya berdoa pulang dari tempat ini engkau bahagia. 2 Korintus 9 ayat 7. Kenapa gak kelihatan ayatnya? 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Coba baca sama-sama. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberi aja perlu dengan sukacita loh. Memberi aja perlu dengan kebahagiaan. Penting kebahagiaan itu dalam hidup kita. Dengar, ketika kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan kebahagiaan, Alkitab bilang kita akan dikasihi Tuhan. Dan orang yang memberi dengan sukacita, orang yang memberi dengan kebahagiaan adalah orang yang memberi dengan ketulusan. Kita yang menerima juga beda ngerasanya. Benar gak saudara? Pernah ngalamin atau pernah ngerasa orang memberi dengan sukacita dengan memberi karena terpaksa? Pernah? Pernah, beda saudara ya. Orang kalau memberi dengan sukacita, dengan gembira, itu kita menerimanya juga enak. Beda saudara. Memberi aja kita perlu dengan sukacita, perlu dengan kebahagiaan. Penting kebahagiaan itu dalam hidup kita. Coba lagi, klik next. Terus Mazmur 100 ayat 2. Baca sama-sama. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi ibadah aja kita perlu apa? Sukacita. Ibadah aja kita perlu bahagia. Kenapa ibadah kita perlu sukacita? Karena yakinilah, percayalah, ketika kita beribadah dengan sukacita, ada kekuatan Tuhan dialirkan di situ. Makanya kenapa banyak orang Kristen bilang, Pak saya bingung ya, kok saya ke gereja setiap minggu, tengah minggu saya nggak dapat apa-apa Pak. Datang pulang biasa aja. Kenapa? Jangan-jangan karena engkau beribadah tidak disertai dengan sukacita. Karena yakinilah, percayalah, kalau engkau ibadah disertai dengan sukacita, Tuhan berikan kekuatannya kepada engkau. Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya? Menurut saya di dunia ini cuma ada 2 tempat terbaik. Yang pertama di keluarga, di rumah kita. Yang kedua di rumah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya terserahlah mau dibalik di rumah Tuhan atau di keluarga, terserahlah saudara. Tapi menurut saya tempat terbaik di dunia ini cuma 2, di keluarga dan di rumah Tuhan. Dengar baik, kalau di rumah Tuhan aja kau gak bisa bahagia, kau mau bahagia di mana lagi? Kalau di rumahmu sendiri aja, di keluargamu kau gak bisa gak bahagia, kau mau bahagia di mana lagi? Angkat tangan tinggi-tinggi semua. Angkat tangan tinggi, terus tepuk dahinya bilang sadar. Amin. Amin. Oh iya dong.
Kalau di rumah Tuhan aja saudara udah gak bisa bahagia, saudara mau bahagia di mana lagi? Makanya kita datanglah beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan bahagia. Kenapa? Ketika kita beribadah dengan sukacita, Tuhan alirkan kekuatannya kepada kita. Tuhan alirkan kuasanya kepada kita. Penting sukacita itu, penting kebahagiaan itu dalam hidup kita. Makanya jangan lupa untuk bahagia. Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan. Saudara mau hidup tentram? Mau hidup tenang? Milikilah hati yang bahagia. Banyak orang hari-hari ini gelisah saudara, cemas, bimbang, gak bisa tidur. Banyak loh orang gak bisa tidur saudara. Udah minum obat tidur gak bisa tidur. Makanya ibu-ibu kalau punya suami yang tidur ngorok, jangan diprotes bu. Itu anugerah, artinya suamimu bisa tidur nyenyak. Amin. Karena banyak sekarang orang gak bisa tidur. Saya pernah ketemu pengusaha, rumahnya besar, mobilnya banyak, perusahaannya banyak. Dia bilang apa, Pak doakan saya Pak. Saya gak bisa tidur Pak, saya cemas. Padahal mobilnya banyak, rumahnya banyak. Tempat tidur king coil. Gak bisa tidur. Tapi ada tukang becak, supir bajai sambil nunggu penumpang. Di pinggir jalan itu tidurnya enak banget. Itu anugerah saudara. Ada orang di rumah gak bisa tidur, di gereja bisa tidur. Ada satu bapak suka tidur di gereja. Ditegur sama pendetanya, Pak, bapak gak boleh tidur di gereja, gak menghormati Tuhan. Terus ini jemaat bilang, Pak, justru di rumah Tuhan saya ngalami mukjizat Pak. Di rumah saya gak bisa tidur, di gereja saya bisa tidur. Dengar baik, saya berdoa malam ini saudara tidur nyenyak. Coba ya nanti malam kalau gak percaya praktek. Sebelum saudara tidur kan berdoa dulu. Terus saudara berbaring. Saudara mengucap syukur sama Tuhan, punya hati bahagia, bilang terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat keluargaku, terima kasih buat orang-orang terbaik, terima kasih buat kesehatan, apapun semua kebaikan Tuhan. Terus saudara tidur dengan hati bahagia, dengan hati tenang, tidurnya nyenyak. Tapi coba saudara udah cemas, besok makan apa, suamiku bagaimana, istriku bagaimana, anakku bagaimana. Saudara gak bisa tidur, tubuhmu gak tentram. Makanya penting hati yang bahagia itu dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara punya kualitas tidur yang baik, percayalah aktivitasmu juga akan berkualitas. Hidupmu juga akan berkualitas. Amin. Penting loh tidur nyenyak itu saudara. Saya berdoa malam ini saudara tidur nyenyak. Ya. Mazmur Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi obat yang manjur itu bukan dari Singapura. Obat yang manjur bukan dari Malaysia. Obat yang manjur dari mana? Hati yang gembira, saudara. Ilmu medis ini mengakui loh. Ilmu medis mengakui. Kedokteran mengakui, berkata gini, kalau kamu mau hidup sehat, kamu banyak ketawa. Karena orang yang ketawa itu imun tubuhnya kuat. Orang yang senang ketawa, suka ketawa, dia punya imun tubuh kuat. Ketika imun tubuhnya kuat, penyakit gak mudah menyerang dia. Tapi kalau saudara cemas, khawatir, takut, imun tubuhmu turun. Ketika imun tubuhmu turun, penyakit dengan mudah menyerang kau. Mau hidup sehat? Mau hidup sehat? Miliki hati yang gembira. Banyak ketawa. Tapi bilang sebelah, jangan ketawa sendiri. Bilang, bahaya kalau ketawa sendiri. Itu ilmu medis mengakui, kedokteran mengakui, orang yang banyak ketawa, orang yang sering ketawa hidupnya sehat, bahkan awet muda. Bener, orang awet muda saudara. Ya, Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Siapa yang sukacita? Siapa maksudnya ini? Sukacita Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, sukacita Tuhan ada di dalam kita dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan yang sumber sukacita itu, dia mau hidup kita juga penuh dengan sukacita. Tuhan mau hidup kita bahagia. Amin saudara. Nah sekarang bagaimana supaya sukacita Tuhan itu penuh dalam hidup kita? Bagaimana supaya kebahagiaan Tuhan itu penuh dalam hidup kita? Yang pertama saudara,
Tadi saya belum khotbah loh saudara. Ini baru khotbah saudara ya. Tadi masih intronya saudara ya. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa sukacita penuh. Sukacita itu ada dalam hidup kita, sukacita Tuhan, hidup kita bahagia. Yang pertama, takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 sampai 2 berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan. Saudara mau hidup bahagia? Takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Lihat saudara, kalau kita takut akan Tuhan, Alkitab bilang hidup kita bahagia. Bukan cuman bahagia, anak cucu kita kuat di dalam Tuhan. Bukan cuman anak cucu kita kuat di dalam Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Oh, ini lengkap loh, satu paket. Takut Tuhan, hidup bahagia, anak cucu kuat di dalam Tuhan, hidup diberkati. Ada orang diberkati tapi hidupnya nggak bahagia. Nah kalau kita takut Tuhan, kita bukan cuma diberkati, hidup kita bahagia. Makanya penting takut Tuhan. Apa itu takut Tuhan? Definisi takut akan Tuhan adalah gini. Ketika engkau ada kesempatan untuk berbuat dosa, kau ada kesempatan untuk berbuat jahat, orang lain gak tahu, suamimu gak tahu, istrimu gak tahu, pendetamu gak tahu, kau ada kesempatan untuk berbuat dosa, tapi engkau gak lakukan. Itu artinya engkau takut akan Tuhan. Hidup kita harus takut Tuhan, jangan takut manusia. Amin saudaraku. Apalagi takut istri, jangan saudara. Saya pernah datangi jemaat saudaraku, main ke rumahnya, saya gak bilang-bilang. Jadi ada satu bapak lagi di depan rumahnya, lagi ngerokok saudara. Nah saking dia kagetnya lihat saya, mungkin saking takutnya, itu rokok masih hidup, dia sembunyikan dalam kantongnya saudara. Dia bilang mungkin dalam hatinya, pendetaku datang ini, dimasukin dalam kantong. Itu takut manusia. Saudara jangan takut manusia, saudara takut Tuhan. Pendeta saudara, suami, istri, orang tua saudara gak bisa mengawasi saudara 24 jam. Tapi mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan yakinilah ketika engkau takut akan Tuhan, hidupmu bahagia, anak cucumu kuat di dalam Tuhan, dan hidupmu diberkati Tuhan. Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Lihat, kalau kita mendua hati, hidup kita gak takut Tuhan, kita menutupi dosa, kita hidup dalam dosa, hidup kita gak akan tenang. Nah kalau hidup kita gak tenang, hidup kita gak akan bahagia. Kau tutupi dosamu terhadap suamimu, kau tutupi dosamu terhadap istrimu, kau tutupi dosamu terhadap orang tuamu, terhadap pendetamu, hidupmu gak akan tenang. Nah, kalau engkau gak tenang, hidupmu gak akan bahagia. Amin. Nah apalagi orang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam kebenaran. Kebenaran sama kebenaran itu beda. Banyak orang bukan hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Contoh, suaminya ditegur sama istrinya, Papa kan udah janji sama Tuhan, udah janji sama Mama, gak mau rokok lagi, gak mau judi lagi, gak mau minum lagi. Kok Papa rokok, judi, minum lagi? Ma, sebenarnya Papa udah gak mau rokok, udah gak mau judi, udah gak mau minum. Kebenaran teman lama telepon. Kebenaran diajak ngumpul. Kebenaran ditawarin rokok. Ya Papa ngerokok. Kebenaran lagi pada main judi. Ya Papa ikut main judi. Kebenaran lagi pada minum. Papa ikut minum. Nah ini orang hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam kebenaran. Kebalikannya, ada istri ditegur sama suaminya, Mama kan udah janji sama Papa, udah janji sama Tuhan, gak mau gosip lagi, gak mau ngomongin orang lagi. Kok tadi Mama gosip lagi? Papa, sebenarnya Mama udah gak gosip. Kebenaran ada arisan. Nah, kebenaran ibu-ibu lagi pada ngomongin tetangga. Kebenaran yang tetangga diomongin, pas kebenaran Mama gak suka banget sama tuh tetangga. Kebenaran yang dibahas juga seru, hot-hotnya, lagi seru-serunya. Ya udah, Mama ikut ngegosip. Nah, ini orang hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam kebenaran. Orang yang takut akan Tuhan hidup dalam kebenaran. Prinsip firman Tuhan, tidak kompromi, tidak ikut-ikutan. Yang setuju katakan amin. Banyak orang hidupnya hidup dalam kebenaran. Filosofinya filosofi air. Tahu filosofi air? Hidup ini ngalir aja Pak,
Ditawarin rokok, saya rokok. Diajak main judi, saya judi. Pada gosip, saya ikut gosip. Ngalir aja Pak. Persis kayak kuning-kuning di sungai ngalir, saudara. Coba tanya sebelah, hidup kamu kayak kuning-kuning di sungai ngalir? Ngalir aja. Dengar baik Bapak Ibu, percayalah. Kalau engkau punya hidup filosofi ngalir, hidupmu gak akan naik, hidupmu akan selalu turun. Sementara janji Tuhan buat hidup kita akan naik bukan turun. Prinsip aliran air itu selalu turun ke bawah. Gak ada air ngalir ke atas, selalu ngalir ke bawah. Jadi stop hidup dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan, jangan kompromi. Amin. Jemaat. Oh jemaat. Terus next. Klik. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita bahagia. Yang tadi pertama apa Bapak Ibu? Takut akan Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Enggak bisa ayatnya aja langsung, takutnya nanti slide-nya enggak keluar semua. Yeremia 17 ayat 5-8 bisa dibuka aja. Firman Tuhan kayak tadi. Ya, tolong ditayangkan ayatnya. Yeremia 17 ayat 5-8. Ada? Oke. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Terus, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Coba slide sebelumnya, ya ayatnya, coba. Ya, Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mungkin saudara bilang gini, Pak, saya punya prinsip dari dulu, saya nggak pernah mengandalkan manusia. Mertuaku kaya, tapi aku nggak pernah mengandalkan mertuaku yang kaya. Menantuku kaya, tapi aku nggak pernah mengandalkan menantuku yang kaya. Tapi dengar, memang kau nggak mengandalkan manusia, tapi jangan-jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Mungkin kau nggak mengandalkan manusia, tapi engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Itu sama. Ada orang nggak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, ada orang dua-duanya, mengandalkan manusia, ya, terus mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya jauh dari Tuhan, keadaannya nggak baik. Ayat ini sebenarnya juga satu paket. Saya kasih contoh. Saudara ada masalah. Saudara mengandalkan entah itu orang kaya, menantumu yang kaya, iparmu yang kaya. Tapi kenyataannya mereka nggak tolong saudara. Benar gak saudara? Benar? Banyak manusia pada umumnya cuman mau tahu masalah saudara, tapi tidak mau menolong saudara. Manusia tuh pada umumnya gitu, cuman mau tahu aja masalahnya apa sih, kepo saudara. Tapi jarang sekali orang mau tolong, mau bantu, benar? Nah, akhirnya mereka nggak tolong saudara. Saudara mulai mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Benar? Saudara bilang, saya buktikan bahwa saya juga mampu tanpa mereka. Saya buktikan walaupun mereka nggak bantu saya, nggak tolong saya bisa. Nah, saudara mengandalkan kekuatan sendiri, nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi, keadaan juga nggak baik. Mulai hatimu jauh dari Tuhan. Engkau kecewa sama banyak orang, kau berkata mereka nggak mau tolong saya, mereka nggak mau bantu saya, dan kau mengandalkan kekuatan sendiri juga nggak ada jalan keluar, dan hatimu mulai kecewa sama Tuhan, kecewa dengan banyak orang, kecewa dengan sendiri, dan keadaanmu mulai tidak baik. Itu kata firman Tuhan kan? Tadi mengandalkan manusia nggak mau tolong, mulai mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri juga nggak ada jalan keluar, masalahmu nggak selesai, dan hatimu mulai jauh dari Tuhan. Engkau kecewa sama Tuhan, engkau kecewa sama banyak orang lain, dan ketika engkau kecewa sama Tuhan, hatimu jauh dari Tuhan, keadaanmu nggak baik-baik saja. Nah, kalau keadaanmu nggak baik-baik saja, engkau sulit untuk bahagia. Dengar baik hari ini, kalau rumah tanggamu, keuanganmu, kerohanianmu, ekonomimu, pekerjaanmu lagi nggak baik-baik aja, dengar, jangan-jangan kau mulai jauh dari Tuhan. Jangan-jangan kau mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan-jangan kau mulai mengandalkan manusia. Saya suka kata selanjutnya. Coba klik next. Klik. Terus. Diberkatilah orang yang mau diberkati Tuhan. Apa kuncinya? Mengandalkan Tuhan. Apa itu mengandalkan Tuhan? Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau mau tahu iman kedewasaan seseorang dari mana? Gampang. Di mana dia letakkan pengharapannya.
Kepada siapa dia letakkan pengharapannya? Letakkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Amin. Ketika engkau sedang menaruh harapanmu hanya kepada Tuhan, engkau sedang mengandalkan Tuhan. Dan ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Amin. Pertanyaannya hari ini, di mana engkau letakkan pengharapanmu? Di depositomu? Di menantumu yang kaya? Alkitab bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam mertuaku yang kaya. Oh bukan, di dalam Tuhan saudara. Di dalam Tuhan, taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Dan artinya engkau sedang mengandalkan Tuhan. Dan ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Terus Alkitab bilang apa? Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak khawatir dalam tahun. Bapak ibu saudara setuju dengan saya? Mau orang cinta Tuhan gak cinta Tuhan, mau orang sungguh-sungguh gak sungguh-sungguh, mau pendeta bukan pendeta, mau rajin doa gak rajin doa, tahun kering itu bisa datang dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Masa-masa sulit itu bisa datang dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Saya sebagai pendeta hamba Tuhan, tahun kering bisa datang dalam hidup saya? Bisa. Masalah bisa datang dalam hidup saya? Bisa. Mau orang cinta Tuhan gak cinta Tuhan, mau sungguh-sungguh mau beriman gak beriman, tahun kering bisa datang dalam hidupnya. Lalu bedanya di mana Pak? Bedanya orang yang mengandalkan Tuhan, ketika tahun kering datang dalam hidupnya, dia tidak khawatir. Cuman 3 orang yang bilang amin. Kalau mau tahu selama ini engkau mengandalkan Tuhan atau enggak dalam hidupmu, gampang. Ketika masa sulit datang dalam hidupmu, ketika masa sukar datang dalam hidupmu, tahun kering datang dalam hidupmu, engkau khawatir gak? Kalau engkau khawatir, jangan-jangan kau mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yakinilah, Alkitab berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, ketika masa sulit, masa sukar, tahun kering datang dalam hidupnya, dia tidak khawatir. Amin. Amin. Terus klik next slide, balik ke PowerPoint saya. Klik. Terus kita belajar dari Daud. Ketika berhadapan dengan Goliat. Goliat bilang gini sama Daud, "Anjingkah aku? Engkau datang kepadaku dengan membawa tongkat?" Goliat bilang, "Emang kamu pikir aku ini anjing? Masa kamu datang kepadaku cuma pakai tongkat? Kamu gak lihat senjataku, perlengkapanku?" Daud bilang apa? "Engkau datang kepadaku dengan kehebatanmu, dengan senjatamu, dengan perisaimu, dengan pengalamanmu. Tapi aku datang atas nama Tuhanku." Dan saya mau tanya, ketika Daud datang atas nama Tuhannya, Daud menang atau kalah? Pertanyaannya, kenapa Daud menang? Karena Daud mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Daud bukan orang hebat, dia bukan prajurit. Daud itu ke medan perang, tujuannya bukan untuk perang, karena memang dia bukan prajurit. Dia disuruh sama bapaknya Isai, "Ut, coba kamu cek abang-abang kamu masih hidup atau enggak, Ut? Kok enggak ada kabarnya? Coba sekalian anterin makanan." Jadi disuruh nganterin makanan, disuruh cek abang-abangnya masih hidup atau enggak. Nah, sampai di medan perang dia lihat Tuhannya dihina, dia enggak terima, saudara. Dia enggak terima Tuhannya dihina, menghadap kepada Saul. "Tuanku raja, izinkan aku melawan orang Filistin itu." Saul bilang, "Gak mungkin, kamu bukan prajurit, kamu masih remaja, pipimu masih kemerah-merahan." Terus Daud bilang apa? "Aku pernah berhadapan dengan binatang buas waktu aku menjaga dombaku. Nah, Tuhanku tolong aku, selamatkan aku, dan aku kalahkan binatang buas itu. Dan aku yakin, aku percaya ketika aku menghadapi orang Filistin itu, Tuhanku juga sanggup untuk menolong aku dan mengalahkan musuhku." Daud menang bukan karena Daud hebat, karena memang dia gak hebat. Daud menang bukan karena dia luar biasa, karena memang dia bukan luar biasa. Daud menang karena Daud datang atas nama Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan. Saudara mau menang dalam kehidupan saudara? Halo? Saudara mau menang dalam masalah-masalah saudara? Saudara mau menang menghadapi Goliat dalam kehidupan saudara? Gak ada cara lain, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, saya berdoa engkau akan mengalami kemenangan. Percayalah, kekuatan kita terbatas. Tapi percaya, kekuatan Tuhan tidak terbatas. Kepintaran kita, kehebatan kita, harta kita, pengalaman kita terbatas. Tapi yakini, percaya, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan tidak terbatas atas hidup saya dan saudara. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu, jangan andalkan harta pengalamanmu.
andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka hidupmu akan mengalami kemenangan. Yang terakhir, yang ketiga, hidup rukun. 3 poin aja cukup saudara ya? Cukup ya? Sebenarnya tadi saya mau 15 poin Pak. Cuman masalahnya pasti waktu gak cukup, bener gak saudara? Yang kedua, kalau 15 poin nanti saya takutnya di poin ke-14 saudara udah lupa semua itu. Tadi poin 1 apa tuh, poin 2 apa. 3 poin aja jangan-jangan lupa lagi. Coba saya mau tes, saya mau tanya. Tadi poin pertama apa? Takut akan Tuhan. Wah ingat loh. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Ingat luar biasa. Yang ketiga, hidup rukun. Mau hidup bahagia, hidup rukun. Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Nyanyian ziarah Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Alkitab bilang kalau kita hidup rukun, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Suami istri hidup rukun, anak orang tua hidup rukun, mertua menantu hidup rukun. Percayalah, hidupmu bahagia. Bukan cuma hidup bahagia kalau kita hidup rukun, Tuhan perintahkan berkat turun. Kalau sudah Tuhan yang perintahkan, siapa yang bisa menghalangi? Orang berusaha menghalangi, orang berusaha menggagalkan, orang berusaha menjatuhkan. Tapi kalau sudah Tuhan yang memerintahkan, tidak ada yang dapat menghalangi. Coba katakan sama saya, hidup rukun, berkat turun. Saudara mau berkat turun atas hidupmu? Bilang sebelah, hidup rukun. Suami istri hidup rukun. Nah, bagaimana supaya suami istri hidup rukun? Efesus 5 ayat 25. Coba. Hai suami, coba suami angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Baca sama-sama. Hai suami, kasihilah istri tetanggamu. Oh, bukan, Pak. Bukan istri tetanggamu, Pak. Istrimu, ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kalau mau suami istri hidup bahagia, hidup rukun, suami-suami kasihi istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Pertanyaannya, Kristus mengasihi jemaat itu seperti apa? Kristus mengasihi jemaat tanpa syarat. Jadi suami-suami harus mengasihi istri tanpa syarat. Yang amin ibu-ibunya, bapak-bapaknya nggak ada amin nih. Amin. Tapi istriku cerewet Pak, kasihi tanpa syarat. Istriku nggak bisa masak Pak, kasihi tanpa syarat. Istriku pelit Pak, kasihi tanpa syarat. Amin. Ada kan suami ngomong gini sama anak lakinya, nah nanti kalau cari istri jangan kayak mamahmu ya. Kenapa Pak? Jangan cari istri kayak mamamu yang pinter cari uang. Bagus dong Pak, punya istri yang pinter cari uang. Kamu lihat mamamu, saking pinternya cari uang, Papa udah sembunyikan uang Papa di kos kaki, dia masih dapat juga. Bapak-bapak, kasihilah istrimu tanpa syarat. Ya, ada suami saudara, waktu baru-baru nikah, istrinya masih cantik, bodinya masih langsing, kemana-mana diajak, kemana-mana dikenalin. Kenalin istri tersayang, istri tercinta, masih cantik, baru-baru nikah. Udah 15 tahun nikah, udah gak cantik lagi, udah gak langsing lagi, tapi udah langsung saudara. Ukurannya bukan L lagi tapi double XL saudara. Kemana-mana gak pernah diajak, kemana-mana gak pernah dikenalin. Terus istrinya bilang, Papa mau pergi ya, Mama ikut dong. Gak usah, di rumah aja. Setiap malam dengar istrinya tidur ngorok. Suaminya berdoa dalam hati, Tuhan kapan kau panggil gentong ini Tuhan. Waduh, ngeri lu saudara. Ada lu suami berdoa supaya istrinya cepat dipanggil Tuhan. Ada saudara. Tapi saya yakin suami-suami di sini nggak ada. Kelihatan dari wajah-wajahnya ini suami sayang istri semua ini. Wah, kelihatan. Amin bapak-bapak. Apalagi bapak-bapak yang hitam baju garis-garis. Wah, kelihatan sayang sekali sama istrinya ya Pak ya. Wah, luar biasa. Saya yakin pasti bapak berdoa istri bapak umur panjang ya Pak. Amin. Kok aminnya ragu Pak? Oh enggak. Yakin amin ya. Jadi kalau suami istri mau hidup bahagia, hidup rukun, kasihi istri tanpa syarat. Seperti Kristus mengasihi jemaat tanpa syarat. Bagaimanapun kondisi istrimu, kasihi. Amin. Nah terus klik lagi PowerPoint selanjutnya. Hai istri, Efesus 5:22. Yang istri angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Coba baca sama-sama. Hai istri,
tanduklah kepada suamimu. Tanduk atau tunduk? Ada ibu-ibu kalau baca ayat ini tiba-tiba matanya rabun. Pak, kok mata saya rabun ya Pak ya? Itu tunduk atau tanduk Pak? Tunduk Bu, bukan tanduk. Tunduk. Ada ibu-ibu kalau baca Efesus 5:22 matanya langsung rabun saudara. Jadi bacanya bukan tunduk tapi tanduk. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti, nggak main-main lu Bu. Apa arti tunduk? Respect, menghormati. Ibu-ibu, engkau harus menghormati suamimu sama seperti engkau menghormati Tuhan. Nggak ada amin ya nih ibu-ibu. Tiba-tiba langsung tuli. Tadi Pak Pendeta dengar ngomong apa tuh? Saya nggak dengar ngomong apa itu. Ibu-ibu, engkau harus menghormati suamimu seperti engkau menghormati Tuhan. Nggak main-main Bu. Makanya saya ragu, saya curiga. Kalau engkau berkata engkau menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, suamimu aja yang kelihatan engkau nggak bisa hormati. Bagaimana mungkin saudara? Hormati suamimu seperti engkau menghormati Tuhan. Saya suka kitab Amsal tuh bilang gini, saya suka banget ayat ini. Istri itu, wanita itu seperti kapal saudagar. Kapal saudagar itu artinya apa saudara? Kapal saudagar artinya pembawa berkat. Jadi saya yakini, saya percaya wanita itu, istri itu pembawa berkat. Saya percaya sekali itu. Amin. Makanya ada kalau pria-pria single di tempat ini, saudara belum nikah karena alasan kau nggak masalah takut ekonomi keuangan, kamu salah besar. Kamu nikah, hidupmu akan diberkati. Karena istri itu pembawa berkat. Istri itu seperti kapal saudagar. Amin. Tapi kalau boleh jujur, istri sekarang, wanita-wanita sekarang bukan kapal saudagar, tapi kapal perang. Suaminya dibom terus, teng, teng. Istri pakai bom, suami M16, jojot. Rumahnya perang terus. Setiap hari piring terbang, TV terbang, anak terbang. Waduh, ngeri saudara. Ibu, jangan jadi kapal perang, jadi kapal saudagar. Angkat tangan tinggi-tinggi semua, tepuk dahinya bilang apa? Sadar. Saya suka ada statement bilang gini. Di balik pria hebat, di balik pria sukses ada wanita di sampingnya Bu, bukan di depannya, di sampingnya. Kalau bawa mobil tuh istri tuh pengingat. Awas Pak ada lubang, awas Pak jurang, awas Pak lampu merah. Jangan begini, Papa bisa nyetir gak sih? Kalau gak bisa sini Mama yang nyetir. Waduh bahaya saudara. Satu kapal itu cuman boleh ada satu kapten. Satu kapal gak boleh dua kapten. Hormati suamimu. Suamimu bukan musuhmu. Suami bukan untuk dilawan. Suamimu untuk dihormati. Amin ibu-ibu. Amin. Nah sekarang anak-anak ayat terakhir. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak. Angkat tangan tinggi-tinggi anak-anak. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Apa sih arti taat? Hormati orang tuamu di dalam Tuhan. Apa artinya di dalam Tuhan? Artinya gini. Mungkin ada beberapa saudara di tempat ini. Pak, jujur saya susah menghormati orang tua saya. Karena dari kecil orang tua saya cerai. Saya dititipkan di sana sini. Orang tua saya gak bertanggung jawab sama hidup saya. Saya susah menghormati orang tua saya. Saya gak bisa menghormati orang tua saya. Dengar, engkau sudah di dalam Tuhan. Apapun, bagaimanapun kondisi orang tuamu, kau harus hormati. Karena engkau sudah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Itu maksudnya di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Kenapa harus hormati orang tua? Karena haruslah demikian. Apa arti kata harus? Absolut. Apa arti absolut? Mutlak, no choice, tidak ada pilihan. Bagaimanapun kondisi orang tuamu, kau harus hormati. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Wow, ternyata menghormati orang tua itu adalah sebuah perintah. Bukan cuma perintah, tapi penting saudara. Kalau saudara kerja sebagai bawahan, atasanmu kasih perintah, saudara gak lakukan, ada konsekuensinya gak? Ada konsekuensinya. Tuhan kasih perintah sama kita untuk kita menghormati orang tua kita. Bukan cuma perintah, itu penting saudara. Seperti yang nyata dari janji ini. Coba baca sama-sama. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara mau hidup bahagia? Mau hidup bahagia? Hormati orang tuamu. Saya gak pernah ketemu orang yang telantarkan orang tuanya, berontak sama orang tuanya, ngelawan sama orang tuanya, hidupnya bahagia. Saya gak pernah ketemu. Sukses bisa? Bisa sukses. Kaya bisa? Kaya bisa. Tapi bahagia? Belum tentu. Alkitab bilang kalau kamu mau bahagia,
Hormati orang tuamu. Hidupmu bukan cuma bahagia, engkau akan umur panjang. Setuju nggak setuju? Percaya nggak percaya? Ada orang bilang gini, satu ibu satu orang tua bisa mengurus 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu atau satu orang tua. Termasuk dengan menantu-menantu dan cucu-cucunya. Benar? Bilang sebelah, jangan dek ya, jangan ya dek. Bilang, hormati orang tuamu, maka hidupmu bahagia. Saya mau kasih tahu menantu-menantu di tempat ini ya. Menantu-menantu yang perempuan atau calon menantu. Jangan pernah larang kalau suamimu memberkati orang tuanya atau menolong orang tuanya. Jangan pernah larang. Seharusnya saudara bersyukur, saudara bangga. Saudara tahu suami saudara bisa sukses, bisa berhasil sampai sekarang. Karena ada mamanya yang mengandung 9 bulan. Ada orang tuanya yang berjerih payah. Orang tua kita kan punya prinsip begini. Gak apa-apa aku kelaparan, yang penting anakku gak lapar. Benar? Gak apa-apa aku susah, yang penting anakku gak susah. Yang penting anakku sukses berhasil. Suami saudara disekolahin dari SD sampai SMA. Itu 12 tahun. Kuliah, cari tempat kuliah yang terbaik. Sampai bekerja, sukses berhasil sampai sekarang. Orang tuanya banting tulang. Orang tuanya berjuang supaya anaknya sukses berhasil. Nah, saudara baru kenal suami saudara 2-3 tahun. Terus saudara nikahi. Kok bisa-bisanya saudara larang dia menolong orang tuanya? Kok bisa-bisanya saudara marah dia memberkati orang tuanya? Jangan saudara. Justru saudara bersyukur, saudara bangga. Dengar, ketika engkau memberkati orang tuamu, hidupmu akan bahagia. Bukan cuma bahagia, engkau umur panjang. Hidupmu diberkati Tuhan. Jangan pernah lupakan orang tuamu. Amin. Bapak Ibu diberkati sama firman Tuhan hari ini. 3 poin aja untuk hidup bahagia. Tadi yang pertama apa? Takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup rukun. Beritahu sama sebelah, jangan lupa bahagia. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan saudara. Mari datang sama Tuhan, tundukkan kepalamu, bangkit berdiri. Saya undang pemain musik singer. Tuhan ada di tempat ini, dia bukan hanya ada di tempat ini. Dia menyatakan kehadirannya. Dia mau sukacitanya ada dalam hidup kita. Bahkan sukacitanya penuh di dalam kita. Kuramataka shikaramataka ramanana. Kalau ada beberapa saudara di tempat ini, kau sudah mulai kehilangan kebahagiaan dalam hidupmu. Kau sudah mulai kehilangan sukacita dalam hidupmu. Karena bertubi-tubi masalah dalam kehidupanmu. Hari ini Tuhan memberikan kebahagiaan itu dalam hidupmu. Tuhan memberikan sukacitanya dalam hidupmu. Karena ada kekuatan di balik sukacita. Ada kekuatan di balik kebahagiaan. Jangan lupa bahagia. Walaupun masalahmu begitu banyak saudaraku. Dia ingin sembuhkan kau, dia ingin pulihkan kau. Kuramashikaramanana. Makasih Tuhan, jamah kami. Ku kagumi Yes. caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Benar Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tuhan ada di setiap cerita hidupmu. Dia bukan cuma ada di proses hidupmu. Dia memberi kekuatan. Dia memberi kemenangan buat engkau. Cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Amin. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbangga cara-Mu. Amin.
kita datang kepada Tuhan, Dia sumber kebahagiaan kita, Dia sumber kekuatan kita. Dia ada di setiap musim kehidupanmu. Dia ada di setiap proses kehidupanmu. Dia bukan hanya ada, Dia ingin memberi kemenangan, memberi kekuatan buat engkau. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Seberapa banyak hari ini kau sudah kehilangan kebahagiaan dalam kehidupanmu? Kau sudah kehilangan sukacita dalam kehidupanmu karena begitu banyak masalah dalam kehidupanmu sehingga kau lupa untuk bahagia. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan di balik sukacita, ada kekuatan di balik kebahagiaan. Hari ini Tuhan mau beri kekuatan yang baru buat engkau. Hari ini Tuhan mau berikan kebahagiaan sejati itu dalam hidupmu, sehingga engkau kuat menghadapi semua masalahmu, saudara. Kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kau lihat tangan-tangan kami di dada, Tuhan. Kami gak mampu tanpa engkau. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan yang berasal dari Tuhan diberikan atas hidup kami di dalam nama Yesus. Biar sungguh sukacita ilahi, kebahagiaan sejati itu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat menanggung semua segala perkara. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Di dalam nama Yesus, kasih karunia-Mu yang menguatkan kami. Ajar kami untuk mengandalkan Kau dalam hidup kami. Ajar kami untuk takut Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk hidup rukun satu sama lain, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kebahagiaan sejati, kasih Kristus ada dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat kedua belah tanganmu. Percayalah, ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan, hamba berdoa, alirkan kasih-Mu, alirkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terima kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terima sukacita Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah kami, kuasa-Mu dinyatakan dalam nama Yesus Tuhan. Yes, kasih Kristus, kuasa Kristus mengalir. Amin. Tak terduga caramu, Kau yang Tuhan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih Tuhan. Tak
Bapak Ibu, kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yes. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran Tuhan yang membebaskan kita. Amin. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dengan iman kita katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya Yesus, amin, di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang diberkati malam hari ini, bisa lambaikan tangan. Semua diberkati malam hari ini. Berseru katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan ibunya. Amin. Dengan
manusia,